Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ardiansyah. NPM saya 230811100047. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan modul 2 yang A. Baik. Di soal yang pertama, nomor 1, itu kita disuruh memasukkan instruksi untuk menyimpan nomor 65 di lokasi alamat nomor 20. Sebelum saya masukkan, saya akan membuat program baru nomor 2 base address 100 add. Kemudian kita langsung tambahkan instructionnya. Kita menggunakan instruction untuk menyimpan nomor 65 di lokasi alamat memori 20 dengan menggunakan instruksi stp. Nah, stp-nya apa? Stp-nya adalah stores byte to memory, dan yang berfungsi untuk menyimpan byte ke dalam memori. Jadi ini berapa value-nya? 65 byte dan lokasi alamat di 20. Nah, sebelum lanjut ke soal kedua, kita akan jalankan instruksi ini. Kita step. Nah, di sini nggak akan terjadi apa-apa karena di outputnya itu muncul di show program data memory ini. STP 65 ini menandakan huruf A, dan 20 ini sebagai alamat pengalamatan. Seperti contohnya ini, A berada di alamat 20. Kenapa kok bisa gitu? Karena di sini 16, hitungannya 16, 17, 18, 19, 20, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, pindahkan nomor 51 ke register R04. Oke, kita buat instruksinya dulu. Move 51 ke dalam register R04. Nah, kemudian gunakan instruksi store atau stp tadi untuk menyimpan R04 ini ke dalam program 21. Gunakan stp lagi, register R04 ke dalam value 21, ke dalam alamat 21. Nah, sebelum lanjut kita akan jalankan terlebih dahulu. Di sini move, pindahkan value 21 ke R04. Nah, ada output atau hasil di sini yang ada R04. Kemudian setelah keluar, kita simpan hasil R04 atau 51 ini ke dalam alamat 21. Kita step. Nah, hasilnya muncul di sebelah A karena ini 20 dan ini 21. Oke, baik. Untuk nomor ketiga, selanjutnya pindahkan nomor 22 ke register R04. Kita gunakan move dengan value 22 ke register R04. Oke. Nah, kemudian kita juga disuruh masukkan secara tidak langsung untuk menyimpan nomor 59 dalam memori data program. Kita gunakan kembali stp stores byte to memory dengan value tadi 59 ke register R04. Nah, kita jalankan terlebih dahulu.
di move. Move di sini memindahkan value 2 di R0 register R04. Nah, kita berganti menjadi 22. Selanjutnya kita step kembali STB ini 59 di alamat R04. Nah, dia muncul di sebelah sini, di sebelah A3. Setelah menuju A3 karena 20, 21, 22 seperti itu. Nah, next di nomor 4 kita disuruh untuk memasukkan atau memuat data program, memuat nomor alamat memori 22 ke dalam register R10. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan LTB. Mana LTB? Nah, LTB ini adalah load bytes from memory into register, atau memuat byte yang dari data memori dikirim ke register kembali gitu. Tadi berapa value-nya? 22. 22 ke register 10. Nah, kita jalankan. Nah, di sini 22 itu merupakan tanda petik titik koma gini. Dan tanda petik titik koma itu memiliki value 59. Nah, 59 ini kita kirimkan ke dalam register R10. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang. Di sini saya Aditya Wijaya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah looping pada modul 2 yang A. Di sini kita disuruh untuk menuliskan looping antara di angka 10 dari angka 41 hingga 50 ditulis di data memori. Kemudian starting from memory address 24. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat kita buat dulu ini new programnya. Nah, kita disuruh menuliskan di sini address 24. Di sini address 24 berada di bawah. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, kita harus bikin instruksi terlebih dahulu, yaitu move. Jadi kita harus move angka 24 ke register R04. Register R04. Kita instruction. Kemudian kita harus move lagi dengan number 10 di R00. Kemudian kita harus move lagi dengan value 41 di register R01. Kemudian kita harus compare. Nah, fungsinya compare ini adalah jenis membedakan gitu loh. Kalau misalkan ada suatu kondisi di mana kita butuh kondisi angka R01 lebih besar atau R0 lebih besar, maka compare ini dibutuhkan. Jadi di sini kita membuat value dengan 0, kemudian ditaruh di R00. Nah, kemudian apa lagi? Kita butuh sebuah jam. Kita pergi ke control transfer. Menggunakan CZR, jam if zero status is flag set. Nah, kita akan lompat kemana? Kita bakal lompat ke 43. Nah, 43 di sini apa? Nah, nanti ditaruh di sini akan berupa halt. Jadi kita nanti dulu untuk jamnya kita bikin STBU dulu.
kita bakal store datanya. Nah, ini store byte to memory. Kita store R01 dengan R04. Kemudian kita buat suatu increment. Di sini kita butuh suatu increment yaitu R01. Kemudian kita juga butuh decrement. Decrement di sini adalah R00. Decrement register value by 1. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu jam 18. Nah, jam 18 ini apa sih? Kita hanya butuh jam di sini 18. Nah, 18 di sini adalah address pada CPU instruction. Nah, di sini 18 adalah compare. Nah, seperti ini guys. Kita reset. Terus kita butuh suatu halt di bawahnya jam. Gimana cara nambahkannya? Tinggal itu aja lagi. Kita butuh suatu halt di sini. Nah, di sini halt. Kemudian di sini kan kita setelah compare pasti kita butuh suatu jam. Maka dari itu kita harus menambahkan di sini JZR yaitu jam zero register. Nah, di sini control transfer JZR. Nah, status flag. Kemudian untuk value-nya kita nambahin apa sih di sini? Nah, kita 43. Value-nya 43. Nah, saya naruh berada di sini tuh ada suatu kesalahan. Nah, kalau misalkan ada suatu kesalahan seperti ini adalah algoritmanya bakal berubah karena setelah compare dia membutuhkan suatu jam atau lompatan. Ketika dia seperti ini itu menandakan salah karena algoritmanya udah pasti salah. Tiba-tiba ada compare terus tiba-tiba store. Jadi nggak bagus guys, kita harus delete. Nah, seperti itu. Ada move, compare, kemudian JZR. Nah, JZR ini di bawahnya compare. Nah, kita insert below. Oke, mari kita coba 43 compare. Kenapa compare lagi? Nah, kalau misalkan ada suatu kesalahan seperti ini, kita bisa edit. Setelah compare setelah compare value 0 dengan R00 pasti ada suatu jam. Itu kita edit aja di sini. Control transfer JZR dengan value 43 edit instruction. Nah, seperti ini guys. Setelah ada store byte, kemudian ada increment, terus ada decrement, kemudian kita juga butuh jam di 18 lagi, terus kemudian programnya akan halt. Nah, coba kita laksanakan aja run programnya. Nah, programnya akan menulis di sini. Nah, ini adalah simbol-simbol yang dia berikan seperti R01 dengan value 43, kemudian R04 itu sebagai alamat. Guys. Nah, ini alamatnya 29, 30 bakal geser terus ke kanan. Nah, apa itu R04 di sini? Yaitu R01 di sini itu sebagai value. Di sini sebagai value-nya di sini sebagai simbolnya. Terus ketika R00 ini sudah habis, dia bakal stop. Nah, instruksinya sudah habis karena R00 di sini sudah istilahnya diberikan lah value 10 di sini. Jadi value 10 ini akan diberikan ke sini kemudian sebagai counting, istilahnya seperti count, hitungan. Ketika dia sudah mencapai ini kan hasilnya 41 ditambah 10 dari sini. Nah, dia nge-count. Makanya ada suatu looping. Jadi 10 angka gitu loh, 10 angka di sini menambah 10 angka di sini. Nah, 10 angka yang menambahkan tadi itu bakal menjadi suatu simbol di data memori. Kemudian di sini R04 itu sebagai alamat data memorinya. Makanya dia menggunakan STBI di sini dan menggunakan @R04 yaitu sebagai metode pengalamatan langsung. Oke guys, seperti itu. Nah, kita reset aja lagi. Terus kita lanjut di program
Nomor 6. Di sini manually initialize part of program data memory starting from address. Seperti with starting CPU instruction rule. See section D above on how to do this with loop in which this copy. Oke, kita disuruh untuk menuliskan, bukan menuliskan, tapi lebih ke mengisi. Di sini tuh ada nanti kata-kata CPU instruction rule. Nah, kita disuruh menuliskan lagi dengan menggunakan looping. Oke, kita punya move 4, kita punya move 40. Nah, di sini kita ubah lagi. Move-nya kita menggunakan 40 di R04, kemudian menggunakan move-nya 22. Nah, 22 ini sebagai counting lagi. Kemudian kita butuh move 64 di R01. 64, kemudian ada kita compare lagi di ZR-nya, kita nanti ganti ya guys ya, tapi kita sabar dulu. Yang pertama, di bawah sini kita insert below, yaitu load. Kita butuh suatu load byte from memory into register. Jadi nanti suatu data yang ada di show program data memory ini pasti bakal pindah ke CPU register. Nah, apanya bedanya dengan load ini? Di sini load itu cuma datanya aja yang ada di sini itu tiba-tiba diganti gitu loh. Oke, kita langsung aja sih JZR, kemudian kita insert below, kita LDBI load data. Nah, kita load R04. Kita load R04 dengan R02. Insert jump server system. Oke, aman. Nanti kita ubah ya guys ya. Dia ada tanda seperti ini karena di sini 43 itu tidak ada. Makanya dia memberikan suatu notification. Kayak memberitahukan si software ini memberitahukan bahwa 43 itu tidak ada. Value 43 di sini itu address 43 di sini tidak ada. Makanya dia nggak bisa lompat kemana-mana. Oke, jadi nanti kita edit dulu sebelum di run. Oke, kemudian kita ada store lagi R02. Di sini ada store lagi pastinya dengan R02, kita edit. Register R02 dengan register R01. R01 ini sebagai alamat. Kita reset. Kemudian ada decrement R00, kemudian ada jam 18, halt. Sudah. Nah, untuk jamnya ini kita seharusnya punya dengan jam itu value 45. Nah, di sini addressnya 48. Kita harus memperbaiki dengan mengurangi nih increment, karena di sini kita nggak butuh suatu increment karena kita nggak butuh pengurangan pada R00 lagi. Kita delete aja. Nah, JZR-nya kita ganti ke 45 value-nya agar dia bisa lompat ke halt. Kalau nggak lompat dikasih ke halt, apa yang akan terjadi? Maka instruksinya ini tuh bakal menjadi looping tanpa henti lah, infinite loop. Kalau orang-orang bilang itu infinite loop. Nah, kita coba aja reset semuanya, kemudian kita run. Kita lihat di sini. Oh iya, di sini ada suatu kesalahan. Kita harus menuliskan di sini itu CPU instruction rules. Oke, kita stop programnya, kemudian kita reset lagi. Kita reset. Kemudian kita tambahkan di sini pada value 40. Jangan lupa ya, karena CPU instruction rule itu berupa string. Instruction rule. Nah, like this. Di 40. Kemudian kita update. Nah, kemudian kita reset program lagi. Di sini kita run. Nah, dia akan menuliskan hal yang sama. Oke, dengan menunggu itu terlalu lama, jadi saya tidak suka menunggu, jadi kita percepatkan sedikit. Kita bisa percepat.
di sini guys. Nanti bakal menuliskan instruction yang sama. Nah, dengan data dengan load barusan itu dia itu R04 sebagai alamat, kemudian di sini R02 itu sebagai value. Nah, di sini instruksinya sudah berhenti, maka kita sudah selesai. Baik, sekian dari saya Aditya Firmansyah Wijaya dengan modul 2 nomor 5 dan 6 mengenai looping. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fatimha dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan program model 2 yang B. Di sini akan menjelaskan petunjuk untuk memanggil subroutine dan meneruskan parameter ke sebuah subroutine. Di sini soal nomor 1 disuruh menambahkan kode dan menjalankan mulai dari instruksi move pertama untuk melakukan ini dengan harus memilih instruksi enter terlebih dahulu, kemudian klik tombol run. Di sini kita akan membuat program dulu. Kita main modul 2B dengan base address-nya dengan 100. Kita langsung klik add. Nah, kita langsung bikin instruksi. Ini kita langsung instruksinya. Di sini kita disuruh membuat instruksi move kepada tombol run. Oke. Pertama kita bikin new label dengan label 2. Kita klik enter, kita close. Habis itu kita add new. Kita akan menambahkan move. Kita akan menambahkan move dengan value 16 dengan register R03. Kita klik new instruction. Habis itu kita close, kita start dulu. Oke. Habis itu kita add new. Ini kita bikin move dengan value H41 dengan register R04. Oke, kita langsung klik new instruction, terus kita step dulu. Oke, habis itu kita bikin lagi add new dengan new label dan kita ganti label 3. Kita klik close. Habis itu bikin add new lagi dengan kita disuruh bikin, kita masukkan STB. Apa STB itu? Story path to memory dengan register R04 dan register R03. Oke, kita klik new instruction, kita klik close. Di situ kita bikin instruksi lagi dengan menambahkan itu add dengan value 1 register R03. Oke, kita klik new instruction, terus habis itu kita menambahkan instruksi lagi sama tapi dengan register yang berbeda. Kita new instruction, close. Habis itu kita disuruh menambahkan instruksi lagi dengan instruksi CMP. Nah, ini dia CMP.
dengan value H4 F dengan register ada 04. Oke, kita klik new instruction, kita close, kita stop dulu. Oke, jadi kita nambah lagi instruksi, kita nambah dengan instruksi JNE dengan label 3. Oke, kita level 3, kita langsung klik new instruction, habis itu kita close, dan kita akan menambahkan instruksi yang terakhir yaitu HLT ini. Kita klik new instruction, kita klik close. Nah, ini kita akan disuruh menjalankan tadi. Untuk perintahnya, untuk disuruh menjalankan, kita klik run saja. Kita reset version dulu, kita run. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini dia akan sampai, kita cepetin aja. Ini dia sampai N saja. Nah, sampai N. Oke. Dan soal yang kedua yaitu tambahkan kode panggilan subroutine berikut tetapi lakukan bukan jalankan lagi. Dan sekarang ubah kode pada satu di atas menjadi subroutine hanya dengan menggantinya HLT instruksi dengan benar ditunjuk. Pada instruksi kali ini melanjutkan instruksi nomor 1, edit HLT dengan RET atau return from subroutine, dan menambahkan new MSF atau merge start frame, atau dan disuruh menambahkan new call atau call subroutine, dan menambahkan new HLT atau hard the simulator. Oke, di sini kita hapus saja HLT-nya. Delete. Yes. Nah, jadi kan disuruh menambahkan MSF, call, level 2 sama HLT. Sekarang kita add new, menambahkan instruksi dengan menambahkan MSF. Menambahkan RET dulu. Kita balik, nah ini di RET, kita klik new instruction, kita close, itu kita tambah lagi MSF, kita klik, kita tambah lagi add new, tambahkan lagi call label, dia ke level. Di sini disuruh membuat level 2. Nah, ini level 2, kita klik new instruction, kita close. Begitu kita disuruh nambah lagi HLT. Jadi HLT, kita klik new instruction. Oke, kita close. Kita run. Oke, kita reset program dulu. Kita run. Dan ini dia. Oke, sini start. Nah, di sini kalinya 79. Oh, salah. Ini.
Stock control. Guys. Dit, mau nanya, Dit. Ya. Di sini kan aku tadi kan program stack. Nah, aku pengen lihat di sini ada stacknya gimana ya? Itu. Model 2B. Ya, Kita coba lihat soal itu. post file. Nah, di sini tuh. Sabar ya. Tadi kan udah keluar anunya, klik start from order. Itu model 2B yang nomor berapa? Nomor 2. Yang 2, Dit. Sabar ya. Tadi bisa loh. Pokoknya. Enggak apa-apa, aman. Sama. Ali. Apa ya? Oh, gitu. Udah. Udah. Jadi, apa ya? Hapus, delete. Jangan dihapus. Ya, sorry. Mau. Kalau ngapus yang ini gimana, Dit? Yang ini loh. Oh, reset program. Ini. Iya, reset. Wah. Oke. Nah, udah. Oke, Dit. Lanjut ya. Selanjutnya loss kita warga. Nah, di sini stacknya. Nah, di sini stacknya addressnya dapat 0041 dan ininya juga 0041. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita disuruh buat subroutine di atas sedikit lebih fleksibel. Misalkan kita ingin mengubah jumlah karakter yang disimpan saat memanggil subroutine. Ubah kode panggilan pada 2 seperti di bawah ini. Oke. Oke, kita reset program dulu. Kita hapus dulu programnya tadi. Kita bikin lagi, kita add instruksi, kita add new. Di sini disuruh subroutine. Sekarang ubah kode subroutine pada 1 seperti di bawah ini dan jalankan kode panggilan di atas mulai dari MSF petunjuk break petunjuk. Oke. Petunjuk. Oke. Pertama kita disuruh bikin MSF dulu, berarti kita masukkan instruksi MSF. Ini MSF, kita klik new instruction. Habis itu kita cari apa ya? PSH dengan value H60. Itu kita klik new instruction, kita close. Dan kita add lagi, kita bikin HLT. Kita klik new instruction, kita klik close. Habis itu kita disuruh bikin
label 2, kita klik OK. Habis itu kita disuruh bikin move, kita tambahkan move dengan value 16 dan register R03. Oke, habis itu kita bikin move lagi dengan 41, bikin move 41 dengan register R04. Oke, kita klik new instruction. Habis itu kita bikin pop, kita cari pop value from top of stack into register dengan register R05. Kita tambahkan lagi instruksi, kita tambahkan new label, kita bikin label baru, label 3. Oke, terus kita menambahkan dengan value 1 register R03. Klik new instruction, habis itu kita close, kita tambahkan dengan R04. Klik new instruction, kita close, kita tambahkan instruksi lagi CMP, yaitu compares to numeric values dengan register R05 dan register R04. Kita klik new instruction, terus habis itu kita bikin CNT, add new CNT dengan label 3, klik, lalu itu new instruction, terus kita tambahkan add, kita klik new instruction, terus itu oke, kita reset program dulu, habis itu kita jalankan. Di sini ada kesalahan, kita tambahkan color dulu. Kita naikkan di atasnya HLD. Oke, selesai. Dari program kita aplikasikan. Nah, jalankan. Kita klik instruction. Di situ kita tambahkan instruksi lagi. Kita cari instruksi PSH. dengan value
91 klik di instruction, terus PX-nya lagi kita tambahkan PSH lagi dengan value 80, klik di instruction, PX-nya lagi kita bikin kal label kal kita masukkan instruksi HLT, terus kita add new, kita masukkan label 2, terus kita masukkan instruksi lagi, kita masukkan pop, dengan register R03, kita tambahkan instruksi lagi, yaitu instruksi move dengan value K41, dan register R04, klik di instruction, terus tambahkan instruksi lagi dan instruksi book dengan register R05, tambahkan instruksi lagi, tambahkan label 3, oke, kita terus kita add new, tambahkan instruksi STP start by memory dengan register R04 dan register R03, nanti di interaction, terus kita tambahkan lagi instruksi, kita tambahkan instruksi add dengan value 1, register R03, klik next interaction, terus habis itu kita tambahkan instruksi lagi dengan register R04 di interaction, terus habis itu kita masukkan instruksi CMP dengan register R05 dan register R04, kita klik di instruction dan kita tambahkan instruksi lagi, yaitu JNE jump if not equal dengan label dengan value label 3, kita klik di instruction, terus kita tambahkan lagi instruksi return from subroutine, kita klik di instruction, oke, selesai, kita coba run, kita reset program dulu, kita klik run, lihat ini ya. Oke, kita cepatkan saja. Oke, sampai Z, benar sampai Z.
selesai. Untuk soal nomor 3 yaitu kita mengetahuinya. Oke, kita bikin soal nomor 4. Jadi kita remove dulu program, kita bikin program dulu, kita bikin instruksi. Soal nomor 4 itu tulis subroutine yang mengambil 2 angka sebagai parameter, menambahkannya dan mengembalikan hasilnya di register R00, yaitu ketika subroutine keluar hasilnya tersedia dalam R00 untuk seluruh program. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup meneruskan 2 angka pada tumpukan. Kita bikin MSF dulu, add new, kita cari MSF. Ternyata kita bikin F-nya variabel cuci. Dan saya MSF tadi instruksi. Kita terus ini lagi tambahkan instruksi dengan menambahkan PSH process value or value in register on top of stack dengan register simulated dengan value 91. Agree instruction, terus kita tambahkan lagi dengan PSH value 60. Kita klik instruction dan kita tambahkan instruksi lagi. Kita percepat soalnya karena waktunya mepet. Kita masukkan call label, kita masukkan ke label 2 interaction, terus kita pilih yang ini. Oke, kita add new, kita masukkan MSF lagi, kita masukkan PSH lagi dengan value 91. Terus kita masukkan PSH lagi dengan value 60.
close. Habis itu kita bikinkan label lagi, add new. Label, kita bikinkan label dan label 2 interaction. Oke. Itu kita disuruh instruksi, memasukkan instruksi HLT. HLT kita masukkan di label 2. Terus kita turunkan aja kalau gitu. Nah, selesai, kita masukkan pop. Dengan register R05 kita masukkan move dengan value 41 dengan register R04 kita klik new interaction. Terus kita masukkan pop lagi dengan register R05, klik new interaction. Terus kita masukkan kita bikin new label dengan label 3. Terus kita tambahkan instruksi lagi dengan stp start by to memory dengan register R04 dan register R03, klik interaction plus, dan kita menambahkan instruksi add dari 1 register 3. Sama seperti tapi dengan register yang berbeda. Kita tambahkan instruksi lagi. CMP dengan register R05, register R04. Terus kita masukkan CNE, kita masukkan register CNE dengan label 3, ini interaction. Terus habis itu kita tambahkan red, nah terus itu selesai, kita klik run, kita reset program dulu, klik run, dia akan jalan. Kita tunggu aja.
Oke, selesai. Kita lihat. Nah, dia akan lebih banyak kayak gini. Oke, nomor 4 selesai. Selanjutnya kita akan ganti nomor 5, yaitu tuliskan subroutine yang mengambil 2 angka sebagai parameter. Bandingkan keduanya dan kembalikan angka yang lebih tinggi dari keduanya sebagai hasil di register R00. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika kedua angka tersebut sama. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup meneruskan 2 angka pada tumpukan salin kode subroutine saja. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang modul 2P yang nomor 5. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, Bang, masuk Bang, masuk. Terdengar ya. Nah, di sini perintahnya adalah write subroutine takes two numbers as parameter, compares them and returns the hanger. Di sini karena tadi sempat kayak dijelasin sama teman saya juga. Maka dari itu di sini kita bikin subroutine aja. The text to number. Nah, di sini juga ada add them and result register R00. Nah, di sini kita disuruh compare them and returns hanger of the two as result register 00. Oke, jadi langsung kerjain aja. Ini kosongan semua, jadi saya bikin dari awal. Di sini kita harus punya MSF, ya. Di sini kita MSF, new instruction. Kemudian kita ada data yaitu push data transfer. Di sini kita punya 91. Nah, kemudian kita push 80. Kemudian kita bikin label baru, label 2 ya. Kemudian, nah, sebelum di atasnya label, di bawahnya label 2 kita bikin suatu call. Call label 2 instruction. Kemudian di bawahnya label 2 ini, di bawahnya label 2 ini kita kasih yaitu mark lagi di data control transfer. Kita bikin mark, kemudian di bawahnya itu ada di bawahnya callable MSF push 991, kemudian ada call, kemudian ada MSF, kemudian di bawahnya itu ada push lagi. Control transfer yaitu push data transfer, yaitu push berupa value-nya 80, kemudian push lagi value-nya 40. Di sini kita control transfer yaitu kita panggil lagi. Kita panggil di sini kita panggil callable 2 lagi. Nah, kemudian di bawahnya callable 2 itu kita kasih halt. Jadi ketika loopingnya selesai itu dia bakal berhenti. Nah, tapi haltnya taruh di atas. Jadi nggak di dalam loopingnya. Nah, di bawahnya callable, di bawahnya label 2, di sini kita kasih yaitu pop. Kita kasih pop di R03. New instruction, kemudian kita ada move di move H41 value-nya 41 dengan register R04. Nah, kemudian kita selesai move itu ada pop R05. Selesai. Setelah itu kita tambahkan yaitu arithmetics add di R03 new instruction dan R04 new instruction. Kemudian di sini kita tambahkan lagi yaitu compare. Compare-nya ini compare apa? Yaitu R05 dengan R04. Nah, kemudian di bawahnya itu kita kasih jump.
control transfer. Jump if not equal. Jadi ketika R04 sama R03 ini tidak sama, maka dia akan bakal lompat ke level 2 lagi. Oke, kemudian jump level 2. Ketika add lagi di sini tuh seharusnya di sini tuh harusnya ada setelah pop R05 itu ada label 3. Nah, ini nanti untuk lompatannya si add. Kemudian JNE label 2. Oke, berarti di sini kita edit level 3. Setelah add R03, add R04, compare R05, compare R04. Terus di sini di bawahnya ada label 4. Label 4 ini berupa data transfer, yaitu push. Pushnya itu dia nge-push 5. Nah, nge-push 5 sama push 5. Kemudian di sini ada pop di R06 dan R07. Kemudian ada yaitu add arithmetic, tambahkan R06 dengan R07. Kepencet. Nah, kemudian setelah ditambahkan yaitu ada data transfer berupa move. Jadi datanya R07 itu bakal dipindah ke R00. Nah, di sini kita kasih label lagi yaitu label 5, new label. Nah, di sini label 5, new instruction. Ini apa ini? Move. Nah, kita push lagi 15. Value-nya 15. Kemudian kita push lagi dengan value 10. Kemudian kita punya pop. Di sini kita pop di R08 dan pop di R09. Sudah. Oke, pop R09. Nah, kemudian kita compare R09 dengan R010. R08 dengan R09 tetap ya. Karena kita nggak pakai R010 di sini. Nah, compare R08 R09, kemudian kita butuh suatu control transfer yang berupa jump. Nah, jump if greater than or equal. Jamnya ini label 3 itu salah, jadi kita butuh greater. Greater di sini di bawahnya jam. Kita edit jamnya jadi greater. Add instruction. Di bawah greater itu kita move. Kita move R09 dengan R00. Kemudian kita adain red yang terakhir, return. Nah, kita reset, kita run. Kenapa di sini tidak berubah? Ada push 01 STB. Push 80 dengan push 40, call level 2 dengan halt. Kemudian di level 2 itu terdapat pop R03, ada move, ada pop lagi.
Nah, di sini ada satu kesalahan yaitu label 3. Di bawahnya label 3 ini harus ada STB. Makanya di show program data itu tidak terlihat datanya gitu loh. Jadi kita butuh STB di sini. STB-nya itu R04. R04 ini sebagai value, ya sebagai value, kemudian R03 ini sebagai address. Nah, di label 3 coba kita reset lagi, kita run. Nah, dengan begini apa yang dia mau seperti while separating members as parameter ini sudah terpenuhi, kemudian compare system returns the higher to result register 00. Jadi ketika mereka dua ini ada yang tadi kan ada yang kecil sama yang kayak compare system and returns higher result. Nah, ketika ini popnya push 10 sama push 8 ini sama push 10 sama 15 ini dibandingkan. Jadi yang diambil itu yang paling besar. Kemudian test simulator writing calling instruction that include passing to number stack. Nah, pada stack juga ada sudah include passing to numbers in on the stack. Jadi kita udah melempar dua nilai di dalam program stack gitu loh. Nah, dengan begini nilainya sudah pasti benar sekali. Nah, pasti nilainya udah ABD sampai Z. Nah, kemudian R03 juga ini angkanya sampai cuma 55 aja. Jadi enggak berbeda dengan yang di bawah itu sampai berapa itu? Dari 41. Nah, ini 65. Oke, mungkin cukup sekian dari kita semua. Kita udah menjelang malam juga. Jadi kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Nyentot anjing.